Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Naswandi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin di Tengah Keberagaman Islam. Pertama, konsep Islam Rahmatan lil Alamin adalah merupakan tafsiran dari ayat 107 surat Al-Anbiya sebagaimana dikemukakan di atas, yakni tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan Al-Quran ini, dan yang serupa dengan itu berupa syarat dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Sementara H.M. Quraisy Shihab dalam tafsirannya Al-Mishab menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan Rasulullah adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi juga sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ayat ini menyatakan bahwa kami tidak mengurus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kepribadian Rasulullah SAW yang demikian itu dijelaskan lebih lanjut dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka sehingga engkau bersikap keras dan berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu manfaatkanlah mereka dan memohon ampun mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, dengan ayat ini, menurut H.M. Quraisy Shihab, Allah sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mulia itu saja menjadi rahmat bagi orang-orang yang meneladaninya, memahami, menghayati kehidupan sehari-hari, yaitu bagi orang yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah, mengikuti kepribadian dan sepak terjang perjuangan Rasulullah SAW akan membawa rahmat karena di dalam kepribadian Rasulullah itu terdapat hal yang membawa kemajuan di antaranya. Yang pertama itu unsur rasionalitas. Maksudnya adalah bahwa keberhasilan Rasulullah dalam perjuangannya bukan semata-mata karena beliau seorang Rasul, dekat dan dicintai oleh Allah, lantas apa saja, sekalipun tidak masuk akal, tanpa ada usaha keras, kemudian berhasil. Itu tidak demikian. Semua kesuksesan Rasulullah karena usaha dan kerja kerasnya yang dilakukan sesuai aturan atau sunatullah. Sejarah mencatat bahwa di antara peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW ada perang yang menang dan ada perang yang kalah. Hal ini terjadi karena pada perang Uhud terdapat sebagai pasukan Rasulullah SAW yang tidak menaati aturan. Peran yang ditetapkan Rasulullah SAW dengan demikian menentang atau kalah dalam peperangan. Memang karena mengikuti aturan dan kalah karena tidak mengikuti aturan. Dengan demikian, semua keberhasilan perjuangan ditentukan oleh doa dan kerja keras. Kedua, unsur kecerdasan. Maksudnya adalah bahwa tauladanan Nabi Muhammad SAW yang dapat membawa rahmat bagi yang mengikutinya. Adanya unsur kecerdasan, yaitu suatu kemampuan intelektual dan ketepatan menganalisa dan mengambil kesimpulan atau keputusan yang tepat dan akurat yang terkadang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan otak yang lain. Dalam kaitan ini, Rasulullah pernah mengambil kebijakan melakukan perjanjian Hudaibah yang pada intinya adalah gencatan senjata dengan tujuan untuk memusatkan perhatian dan kekuatan pada kaum Yahudi dan Khaybar. Diketahui bahwa isi perjanjian Hudaibah itu ada yang kurang merugikan dari umat Islam, seperti apabila ada orang kafir Quraisy yang tertangkap oleh umat Islam, maka harus dikembalikan. Tetapi jika ada orang lain yang tertangkap oleh kafir Quraisy, maka kafir Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan. Kebijakan ini dinilai sebagai pengikut Nabi Muhammad sebagai kurang cerdas, sehingga hampir saja
Nabi ditinggalkan sendirian karena dianggap kurang cerdas. Ketiga, unsur keseimbangan antara hati, heart, berupa spiritualitas dan moral, akal, pikiran, wawasan, intelektual atau bisa disebut head, dan unsur kemampuan teknis disebut head. Perpaduan ini terjadi dalam setiap pengambilan keputusan, yakni apa yang ada diucapkan oleh lisan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan akal, pikiran, dan pertimbangan lebih dulu dengan hati yang nurani. Jika sudah cocok, barulah keputusan tersebut diambil. Keempat, unsur komprehensif, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyentuh semua aspek kehidupan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Shaibi dan Al-Muwaqqi'in Al-Syariah, tujuan atau bisa disebut dengan tujuan agama, yang mencakup memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta. Selanjutnya, arti rahmatan lil alamin menurutnya. Islam rahmatan lil alamin artinya adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia, alam, dan lingkungan. Pendidikan Islam berbasis rahmatan lil alamin sesungguhnya sama dengan pendidikan berwawasan, yang antara lain dapat dilaksanakan dengan membangun kecerdasan, memperluas wawasan, dan etos kerja, serta pendidikan agama yang kontekstual. Pendidikan model ini sebenarnya sudah lama dipraktekkan di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik Islam abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Nah, namun keadaan ini mengalami kemandekan karena penolakan politik, serta sertarian dan faktor sosial budaya. Dari pengertian di atas, mari kita simpulkan, hal ini dapat dilakukan apabila pendidikan Islam dapat memanfaatkan berbagai kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dan sekaligus dapat mengatasi berbagai kelemahan yang masih dimiliki. Untuk itu, pada setiap lembaga pendidikan Islam harus memiliki unit penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki visi, misi, komitmen, tanggung jawab yang besar, kemampuan konseptual dan teknikal, bekerja dalam sebuah teamwork yang handal. Usaha ini perlu didukung oleh semua pihak, terutama kementerian yang terkait dan bertanggung jawab dalam urusan pendidikan Islam, kalangan pengusaha, para pakar pendidikan Islam, para cendekiawan, ulama, dan masyarakat pada umumnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.